Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan saya Siti Mustika, CGPD Angkatan 10 dari SDN Simbarlor, Kecamatan Plosopadan, Kabupaten Kediri. Izinkan saya di sini memaparkan 2.3.A8 koneksi antar materi kucing akademik sebagai akan saya perkenalkan beliau yang sudah terkenal dan malang melintang dimanapun. Beliau yang sangat luar biasa ilmunya. Beliau adalah Bapak fasilitator saya, Bapak Adik Naryadi, dan beliau pengajar praktek saya yang mempunyai kesabaran yang luar biasa dalam membimbing kami, membimbing saya. Beliau adalah Bapak Mujiono. Saya sendiri adalah CGB dari SDN Simbar yang bernama Siti Mustika. Tujuan pembelajaran khusus koneksi antar materi 2.3.A8 yaitu calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media pembelajaran. Setelah kita mengetahui tujuan khusus, kita akan melanjutkan pada refleksi materi pembelajaran modul 2.3 sebagai berikut. Marilah kita mengingat kembali konsep kucing secara umum. Konsep kucing didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana Goods memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing yang direfleksikan oleh beliaunya pada tahun 1999. Juga kucing sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Ini menurut Whitmore pada tahun 2023. Kucing sebagai bentuk kemitraan bersama klien. Kucing untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif, yaitu International Coach Federation ICF. Kalau kita sudah mengetahui kucing, sekarang kita akan membahas tentang paradigma berpikir kucing. Bagaimanakah sebenarnya paradigma berpikir kucing, yaitu tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom, yaitu pentingnya perlu memiliki paradigma berpikir kucing terlebih dahulu. Yang dimana paradigma tersebut, dalam paradigma kucing tersebut ada 4 tahapan yang harus ada. Yang pertama, fokus pada kucing atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Paradigma yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Sedangkan paradigma yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan pada prinsipnya kucing itu ada 3. Yang pertama yaitu kemitraan. Apa itu sebenarnya kemitraan? Kemitraan adalah posisi Goods terhadap kucingnya adalah mitra. Itu berarti setara. Dalam kucing tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih. Kucing adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Sedangkan Goods merupakan rekan berpikir bagi kucingnya dalam membantu kucing belajar dari dirinya sendiri. Yang kedua, proses kreatif adalah
dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir kucing, memetakan dan menggali situasi kucing untuk menghasilkan ide-ide baru. Sedangkan prinsip kucing yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkannya. Itu adalah prinsip kucing. Jadi yang pertama adanya kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Lalu, apa sebenarnya kucing dalam konteks pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, kucing menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntut tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Oleh sebab itu, keterampilan kucing perlu dimiliki pada para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat potensi. Agar apa? Agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan sistem Among yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Ini adalah menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan kucing. Kompetensi inti kucing, apa itu kompetensinya? Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, yang dimana mengajukan pertanyaan yang berbobot itu adalah mengajukan suatu pertanyaan dengan tujuan tertentu, atau pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach itu diharapkan bisa menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kucing, menemukan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong kucing untuk membuat suatu aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Inti kucing yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif. Maksudnya apa mendengarkan dengan aktif? Maksudnya adalah kemampuan agar kita bisa fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Inti yang ketiga yaitu kehadiran penuh atau bisa dikatakan dengan presence, yaitu yang dimaksudkan adalah kemampuan kita itu bisa hadir utuh pada kucing, atau di dalam kucing tersebut disebut sebagai kucing present, sehingga badan, pikiran kita, hati kita selaras saat sedang kita itu melakukan percakapan kucing. Jadi kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita sedang melakukan percakapan dengan seorang kucing. Kalau kita sudah tahu tadi dengan intinya, sekarang kita akan mempelajari tentang alur percakapan dari Tirta. Alur percakapan Tirta itu ada titik atau tirta, itu berarti air. Sedangkan air itu mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarkanlah mereka itu mengalir dengan lepas hingga ke hilir potensinya. Sebagai seorang coach, salah satu peran terpentingnya itu adalah membantu seorang coach. Alur percakapan cerita itu apa saja yang harus ada? Di sana ada 4. Yang pertama, adanya tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan bahwa kita nanti akan menyepakati topik dan hasil dari suatu pembicaraan. Yang kedua, alurnya yaitu identitas, yang dimana alur identitas ini kita akan menggali dan memetakan situasi saat ini yang menghubungkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, adanya reaksi atau rencana reaksi. Di sana kita nanti akan mengembangkan ide, gagasan, alternatif, solusi untuk rencana yang akan kita buat. Alur yang ketiga dari percakapan cerita itu adalah rasa tanggung jawab, yang dimana kita sebagai seorang coach nanti harus membuat komitmen atau hasil yang dicapai dalam melakukan tindak lanjut. Itu adalah alur percakapan Tirta. Jadi ada
Supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Supervisi akademik dimaknai positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yaitu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan perform mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dalam pelaksanaannya ada dua paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Dalam prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing meliputi beberapa tahap, yang diantaranya yang pertama adanya kemitraan, yang kedua harus adanya konstruktif atau konstruksi, yang ketiga harus terencana, yang keempat adanya pembahasan, yang kelima adanya refleksi, yang keenam berkesinambungan, dan yang terakhir komprehensif. Itu semua harus ada dalam prinsip supervisi akademik yang nantinya bisa berubah dalam paradigma berpikir yang dilalui oleh kucing. Sedangkan dalam pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada apa? Didasarkan pada tujuan, kebutuhan, tujuan sekolah, dan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Apakah tahapan itu? 3 tahapan itu apa saja? Yakni adanya perencanaan, adanya pelaksanaan supervisi, dan adanya tindak lanjut. Jadi dalam tahap perencanaan, seorang supervisor itu harus merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, juga memilih pendekatannya, tekniknya, modelnya, menetapkan jadwalnya, dan harus mempersiapkan ragam instrumennya. Dalam tahapan pelaksanaannya supervisi akademik, itu observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktek yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan perform pembelajaran guru dengan mengambil data dari peristiwa yang terjadi, menganalisis data yang didapat, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid dengan terlebih dahulu kita meningkatkan perform guru di kelas. Jadi siklus dalam supervisi pada umumnya itu meliputi 3 tahapan. Dan 3 tahapan itu apa saja? Pra observasi dan pasca observasi. Jadi pada tahap tindak lanjut itu berupa kegiatan kelompok kerja guru di sekolah atau di kabupaten. Ini fasilitas dan diskusi serta kegiatan lainnya di mana para guru dapat belajar dan memiliki ruang untuk pengembangan diri melalui berbagai kegiatan. Dan kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri dalam upaya meningkatkan kompetensi tersebut. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar nanti akan kita satu-satu karena ada 4 yang perlu dibahas. Oke. Proses yang pertama dalam pemikiran refleksi tersebut dalam pengalaman belajar yaitu emosi. Emosi yang bisa kita rasakan terkait dengan pengalaman belajar. Jadi setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa bersyukur dapat mengikuti program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini, sehingga saya bisa mempelajari modul kucing untuk supervisi akademik. Saya pun juga merasa termotivasi untuk dapat menerapkan ilmu yang telah saya dapat pada rekan sejawat ketika saya menemukan suatu masalah agar dapat meningkatkan potensi dirinya. Selain itu, emosi yang bisa saya rasakan
adalah saya termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kucing untuk supervisi akademik, dan semakin banyak saya melakukan praktik kucing, maka akan semakin terasa kemampuan saya sebagai seorang coach untuk hadir penuh dalam mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena itulah yang nantinya dalam pembelajaran emosi ini kita nanti akan benar-benar bisa menjadikan seorang coach ya. Yang kedua, hal yang sudah baik yang berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar. Melalui kegiatan praktek ini, saya mampu menerapkan coaching sesama rekan guru dan menjadi coach yang baik sesuai alur cerita. Dengan memberikan pertanyaan berbobot, hasil dari mendengar aktif dengan rasa, sehingga coaching dapat menemukan diri solusi dari masalah yang dihadapinya. Dengan dasar apa? Dengan dasar kita bisa memahami paradigma berpikir kucing dan prinsip-prinsip kucing, maka akan meningkatkan kompetensi kucing pada diri saya. Hal yang lain juga saya sudah baik, yaitu saya dapat memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi kucing untuk bagaimana cara saya mensupervisi akademik, dan sudah kita praktekkan dengan teman sejawat. Kalau kita sudah tahu hal-hal yang berkaitan dengan tersebut, nah maka nantinya kita itu akan mudah dalam menjalankan untuk kita mencuci orang lain atau menjadi coach untuk orang lain. Pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar yang ketiga, yaitu hal yang perlu diperbaiki. Hal yang perlu diperbaiki dalam keterlibatan diri saya dalam belajar proses pembelajaran ini apa? Hal yang perlu diperbaiki adalah langkah-langkah yang baik dan bijak pada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Jadi melalui kegiatan praktek kucing yang telah saya lakukan, saya merasa perlu memperbaiki prinsip atau kehadiran penuh saya saat saya melakukan proses kucing. Saya juga harus mendengarkan dengan rasa agar kucing merasa diperhatikan dan didengar oleh coach saat menceritakan permasalahan tersebut. Yang keempat, keterkaitan terhadap kompetensi dan kepatangan diri, yaitu saya harus bisa mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi seorang coach yang melakukan coaching bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, saya sebagai seorang calon guru penggerak, saat berperan saya merasa kompetensi diri saya sebagai seorang coach yang sudah ada, yaitu saya bisa mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Analisis apa yang terkait dengan materi modul 2.3? Analisis yang pertama, bahwa memunculkan pertanyaan kritis. Bagaimana contohnya? Jadi bagaimana penerapannya seorang coach terhadap rekan guru melalui kegiatan supervisi akademik di sekolah? Ya, ini kegiatannya supervisi akademik di sekolah itu dianggap sebagai beban dan memberatkan guru. Karena apa? Mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip coaching yang baik. Seharusnya kegiatan supervisi akademik ini tidak menghakimi atau merendahkan rekan guru. Jadi supervisi akademik ini seyogyanya menuntun guru dalam menemukan kekuatan dirinya atau potensi dalam pembelajarannya. Jadi perlu diingat, kita bukan menghakimi, namun kita menuntun mereka, menuntut seyogyanya mereka agar mereka menemukan sesuatu kekuatan dirinya atau potensi dalam pembelajaran yang sedang dilakukan. Yang kedua, mengolah materi. Jadi sebagai dalam kegiatan coaching ini akan dapat menggali potensi dari guru sebagai pemimpin pembelajaran dan berperan dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi dengan memahami paradigma berpikir kucing dan prinsip-prinsip kucing, maka kompetensi kucing pada diri saya nanti akan meningkat.
dilakukan. Dalam proses coaching, coach dapat membantu kucing menemukan solusi dari permasalahan. Yang ketiga, adanya tantangan dalam supervisi. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah, tantangannya ini dalam supervisi itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, tantangan untuk kita membangun dalam suatu kemitraan. Dalam supervisi akademik yang sering terjadi adalah tidak adanya kemitraan. Jadi lebih pada hubungan atasan dan bawahan, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang kaku dan tidak bersahabat. Karena apa? Ya mereka sebagai atasan dan bawahan. Tapi beda kalau kita dengan adanya kemitraan, kita membangun seperti sahabat, itu nanti dalam pembelajarannya jelas tidak akan kaku. Sedangkan yang kedua, percakapan yang kreatif. Ya, jadi dalam percakapan dalam supervisi akademik itu tidak menggali potensi kucing maupun menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru kucing. Jadi dalam percakapan selama ini lebih pada satu arah saja, sehingga mereka tidak bisa menemukan pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang baru. Yang ketiga, tantangannya itu apa? Tantangan dalam supervisi yang ketiga itu kita harus memaksimalkan potensi. Jadi dalam kegiatan supervisi akademik itu tidak dapat kita itu mengembangkan potensi guru, sehingga tidak adanya kesimpulan maupun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan seorang coach ke depan. Yang keempat, adanya alternatif solusi terhadap tantangan. Jadi kalau adanya suatu tantangan, jadi pasti adanya solusi. Bagaimana solusi itu kita terapkan? Yang pertama, agar kita teralternatif solusi yang kita hadapi, itu adalah yang pertama, kita harus melakukan sosialisasi konsep coaching dalam supervisi akademik terhadap kepala sekolah dan pengawas. Yang kedua, adanya berbagai pemahaman dari rekan sejawat sehingga tidak lagi menganggap supervisi akademik itu menakutkan. Kalau mereka sudah sebagai supervisi akademik itu menakutkan, mereka nanti tidak akan menemukan solusi yang akan mereka capai. Sehingga mereka nanti dalam menjawab apapun, mereka nggak akan berani. Karena apa? Di dalam diri mereka itu sudah adanya suatu ketakutan. Hingga akhirnya mereka nanti nggak bisa menemukan solusi yang telah dihadapinya. Jadi supervisi itu jangan dianggap menakutkan. Namun supervisi itu harus kita anggap sebagai himbauan untuk kita agar kita itu lebih baik lagi. Jadi paradigma yang ada itu harus kita rubah, ya. Kalau dari depannya kita sudah mempelajari segala sesuatunya, maka akan kita lanjutkan pada koneksi antar materi. Dalam 2.3 coaching untuk supervisi akademik itu apa hubungannya? Atau apa koneksi antar materi yang bisa kita ambil? Dalam coaching untuk supervisi akademik 2.1 pembelajaran diferensiasi, pada modul 2.1 ini saya mempelajari bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memetakan kehubungan peserta didik yang berbeda-beda. Guru harus mengetahui potensi, minat, dan gaya belajar peserta didik kita, yang dimana tujuannya itu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik kita. Jadi keterkaitannya dengan modul 2.3 itu adalah saya mempelajari bahwa dalam kegiatan coaching sebagai seorang coach itu kita harus mampu memaksimalkan potensi coaching dalam menghasilkan pemikiran atau ide-ide yang baru. Sedangkan dalam 2.2 pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2 saya mempelajari bahwa materi pembelajaran sosial dan emosional adalah konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran penuh merupakan kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Jadi apa keterkaitannya dengan modul 2.2? Itu adalah saya mempelajari bahwa dalam kegiatan coaching sebagai seorang coach itu harus mampu memberikan kehadiran penuh
atau memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan harus mendengarkan dengan aktif. Itulah keterkaitan antara pembelajaran 2.2 dengan 2.2 kucing untuk supervisi akademik. Bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelum di paket modul 2, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran emosional. Salah satu peran kucing yaitu memaksimalkan potensi kucing dengan memberdayakannya. Percakapan kucing perlu diawali dengan tujuan yang jelas dan diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang bertanggung jawab diputuskan oleh seorang kucing sebagai pihak yang dikembangkan. Berdasarkan hubungan potensi kucing itu beragam, maka dalam proses kucing memerlukan keterampilan sosial dan emosional untuk memenuhi kebutuhan pengembangannya dan memaksimalkan potensi kucing. Pada kompetensi kucing dengan alur tirta itu mengharuskan seorang coach untuk melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan melakukan teknik stop dan mindfulness system. Bagaimana keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan potensi sebagai pemimpin dalam pembelajaran? Jadi gambarannya atau keterkaitannya kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, melalui praktek kucing terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip dan kompetensi inti kucing, saya dapat memaksimalkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai bentuk pengembangan diri dan penguatan peran sebagai pemimpin pembelajaran, kucing menjadi salah satu proses untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diupayakan benar-benar fokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, rangkaian supervisi akademik itu adalah usaha yang mendorong perbaikan dan pengembangan yang memberdayakan, menjadi kunci pembuka pengembangan potensi diri dalam memaksimalkan kinerja, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Itulah keterkaitan keterampilan seorang coach dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, semoga apa yang telah saya paparkan dari 2.3.A8 tentang koneksi antar materi, kalau kita simpulkan bahwa dalam alur kucing itu ada beberapa, yang diantaranya ada tujuannya, ada identitasnya, ada reaksinya, dan ada tanggung jawabnya. Jadi kita sebagai seorang coach harus benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang kucing. Bagaimana kita seorang coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana kita bisa mendengarkan dengan aktif, dengan kita bisa mindfulness, kehadiran penuh, sehingga seseorang yang kita coach benar-benar nanti akan bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada seorang kucing tersebut. Terima kasih, semoga ada gunanya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa untuk membeli roti. Kalau memang ini berguna, semoga semuanya senang di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.